Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan lisan dalam bentuk video mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Anggaran pendidikan yang memadai dan dikelola secara efisiensi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi penerus yang berkualitas. Adapun efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dengan hasil yang maksimal. Hal ini tentu tidak berarti pemangkasan anggaran secara membabi buta, namun lebih kepada pengelolaan yang cerdas dan tepat sasaran. Adapun implementasi efisiensi anggaran yang tepat dapat membawa dampak positif bagi sektor pendidikan. Berikut ini penjelasan saya mengenai dampak positif dari efisiensi anggaran dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan askes pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang dikelola secara efisien, lebih banyak anak dari berbagai lapisan masyarakat dapat memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Karena dengan dana yang ada dapat dialokasikan untuk membangun lebih banyak sekolah, menyediakan beasiswa, serta program pendidikan yang inklusif. Selanjutnya, yang kedua adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya, efisiensi anggaran memungkinkan investasi yang lebih besar pada peningkatan kualitas pembelajaran, seperti pelatihan guru yang berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pembangunan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemerataan pendidikan. Artinya, pengelolaan anggaran yang efisien dapat membantu mengurangi disparitas kualitas pendidikan antar daerah. Karena dengan dana dapat dialokasikan secara lebih profesional untuk daerah-daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar, dalam hal ini pendanaan untuk kemajuan sekolah tersebut yang ada di daerah. Dan yang keempat adalah inovasi dan teknologi. Artinya, efisiensi anggaran dapat membuka peluang untuk investasi dalam inovasi dan teknologi pendidikan. Karena dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan daya tarik proses belajar mengajar. Serta yang kelima adalah akuntabilitas dan transparansi. Artinya, proses efisiensi anggaran yang baik juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Namun seperti yang kita ketahui dan perlu kita ingat, bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pendidikan. Karena dengan pemangkasan anggaran yang tidak terencana dan tidak mempertimbangkan kebutuhan real di lapangan, justru dapat berdampak negatif. Hal ini bisa kita lihat seperti penurunan kualitas fasilitas, kurangnya sumber daya pembelajaran, dan demotivasi tenaga pendidik. Dalam hal ini adalah kekurangan tenaga pengajar, yaitu guru.
Karena dengan pengurangan anggaran atau pengurangan efisiensi yang berdampak kepada honor yang ada di masing-masing sekolah. Baik, sebagai kesimpulan saya, efisiensi anggaran itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan jika dilakukan dengan perencanaan yang matang, prioritas yang jelas, dan pengawasan yang ketat. Itu akan berdampak positif untuk efisiensi anggaran. Sebaliknya, efisiensi yang tidak tepat justru akan berdampak kepada sasaran yang merugikan kemajuan sektor pendidikan yang ada di negara Indonesia. Demikian laporan lisan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.